Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, saya mengingatkan kalian tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, inilah materi mapel IPA kelas 9 semester ganjil. Bab 1, Sistem Reproduksi pada Manusia. Bab 2, Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Bab 3, Kependudukan dan Lingkungan. Bab 4, Partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Bab 5, Kelistrikan dan teknologi listrik. Pembelahan sel. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus. Sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. 200 triliun sel. Wow. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Pada sistem organisasi kehidupan ada suatu hierarki. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan akhirnya membentuk organisme seperti kita ini. Kita lahir di dunia ini karena adanya ayah dan ibu. Ayah dan ibu menghasilkan keturunan karena ayah dan ibu mempunyai sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi ini, maka niscaya kita tidak dapat lahir di dunia dan umat manusia akan punah. Apa sajakah alat-alat atau organ penyusun sistem reproduksi? Apakah sistem reproduksi antara ayah kita, orang laki-laki, dan sistem reproduksi ibu kita, orang perempuan sama? Nah, sebelum mempelajari sistem reproduksi, kita pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Akan tetapi, karena sel tersebut mengalami pembelahan, maka jumlah sel manusia pada saat dewasa sekitar 200 triliun. Wow, sungguh mengagumkan. Nah, kenapa sel itu terus membelah? Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk
pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan. Alasan ketiga sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel yang dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau omnis cellula e cellula. Pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, di sini dulu anak-anak. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita mencoba merangkum materi tadi. Hierarki organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kecil adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Adanya keturunan disebabkan oleh sistem reproduksi pada organisme. 3 alasan sel mengalami pembelahan. 1. Untuk pertumbuhan. 2. Untuk perbaikan. Dan 3. Untuk reproduksi. Silakan dipelajari lagi anak-anak materi yang tadi. Untuk materi berikutnya masih tentang pembelahan sel. Silakan belajar lagi, tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.